Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Nah, hari ini aku mau sharing mengenai hasil dari analisis mentor lulus kampus. Ini yang keempat ya, kurang lebih ya, sepertinya yang keempat. Dan ini tuh menggunakan berbagai jalur. Oh ya, ini gratis juga ya. Jadi kalau misalnya kamu ikut analisis gitu, apalagi buat yang pejuang dua-dua nih, nanti kita mulai dengan analisis SNMPTN gratis sekitar bulan November kali ya. Karena nilai semester 5 itu baru keluar di bulan ya November Desember kali. Oke. Nah, jadi pada hasil analisis mandiri ini itu ada sekitar 1000 orang ya, 1600-an gitu. Tapi kayaknya ini datanya double sih. Mungkin ada yang nyobain lebih, it's okay, nggak apa-apa. Dan kita sudah mencoba memprediksi dengan berbagai faktor ya. Jadi maksudnya berbagai faktor ini apa? Kan teman-teman udah memilih gitu ya jalur-jalur yang teman-teman pengen masukin. Misalnya jalur UB itu kan dia tuh ada yang raport plus prestasi, ada juga yang UTBK plus prestasi. Atau misalnya univ-univ lain nih yang teman-teman udah input lah pokoknya. Ada yang ke UPI, UNY, UPN, DLL ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ini tuh prediksinya itu berdasarkan faktor-faktor apa aja. Jadi untuk yang raport plus prestasi akademik itu ada 9 faktor yang kita coba analisis. Itu mulai dari akreditasi, ranking, pilihan jurusan, pilihan provinsi, keketatan, sertifikat, nilai rata-rata, KKM, dan uang pangkal. Nah, jadi pokoknya kalau akrenya misal semakin baik berarti itu semakin bagus gitu. Lalu ranking ya semakin baik juga semakin bagus gitu ketika ada ranking paralel dulu di sekolah. Pilihan jurusan, kalau misalnya sejurusan, apalagi pakai raport ya, itu benar-benar mempengaruhi gitu kan. Kalau misalnya beda jurusan, itu biasanya ke konversi nilainya, biasanya. Lalu pilihan provinsi, keketatan. Nah, keketatan ini itu tuh berdasarkan data dari websitenya gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada gitu ya, data mandiri, itu bisa lihat data SBM. Sertifikat semakin banyak ya, semakin bagus gitu ya. Lalu nilai rata-rata KKM ini berhubungan, dan uang pangkal ya biasanya mempengaruhi juga gitu, apalagi di jalur mandiri ya, pendant gitu dibandingkan dengan jalur sebelumnya SNM dan SBM. Kalau untuk yang UTBK, kita menganalisisnya dari 4 faktor, yaitu pilihan jurusan, keketatan, nilai UTBK-nya itu di rentang berapa, dan uang pangkal. Lalu untuk yang UTBK plus ujian, itu pilihan jurusan, keketatan, UTBK, lalu preparation ujiannya gitu, apakah udah mempersiapkan banget atau nggak mempersiapkan sama sekali, let it flow aja, aku masih punya bahan-bahan nih, atau percaya diri setelah kemarin UTBK ya. Tapi kalau berdasarkan analisis kita itu kayak kita udah coba buat persentasenya gitu ya. Lalu untuk uang pangkal juga berpengaruh gitu. Dan terakhir ujian, kalau ujian ini pilihan jurusan, keketatan, preparation ujiannya, lalu uang pangkal. Nah, teman-teman bisa cek hasilnya di mana? Di sini ya. Jadi nanti klik aja di link yang ada di description box, http://bit.ly hasil MLK 4. Soalnya ini adalah analisis mandiri keempat. Nah, caranya gimana? Carinya kamu tinggal search aja nama kamu gitu ya. Lalu nanti bakal ketahuan itu tuh persentase peluangnya. Itu dengan urutan seperti itu. Misalnya di sini aku ambil yang pertama Bud, itu dari 98 Bekasi. Dia pengen ke UB, jurusannya itu kedokteran dan kedokteran gigi. Secara jurusan sangat tinggi ya. Nah, di sini dia dari IPA, akreditasi, ranking, pilihan jurusan, provinsi, keketatan, sertifikat, KKM, nilai, sama UPA-nya itu persentase peluangnya 61, berarti 61% itu peluangnya sedang. Nah, lalu gimana kalau misalnya sedang? Nah, kalau sedang kan berarti sebenarnya belum berpeluang besar gitu ya, berdasarkan analisis ini ya, dan faktor-faktor yang kita prediksikan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kategorinya itu masih di sedang atau kecil, coba dipikir-pikir lagi gitu ya strategi dalam mengurutkan jurusannya, atau kamu sesuaikan nilai kamu dengan nilai masuk ke jurusan tersebut. Aku kan udah share di data lolos UTBK atau data-data raport yang ada di tahun 2020, itu bisa kamu cek-cek aja gitu. Jadi kayak semakin banyak kamu explore dengan faktor-faktor yang ada, itu kayak semakin memperbesar peluang kamu juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu kekeh, ya udahlah Kak, nggak apa-apa, peluangnya sedang, apapun yang terjadi aku terima aja ya, silakan aja gitu kan. Kita hanya membantu aja menganalisis faktor-faktor yang kamu miliki. Oke? Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti ini hasil sebenarnya ya. Jadi ini hanya prediksi aja berdasarkan faktor yang kamu miliki.
Nah, so gitu aja video singkat dari hasil analisisnya. Semoga membantu. Dan tetap semangat ya untuk memperjuangkan jalur masuk ke perguruan tinggi. Aku yakin kok, walaupun satu pintu tertutup, tapi pintu-pintu lain tuh bakal terbuka. Apalagi kalau misalnya kamu punya kemauan dan usaha. Semoga dilancarkan ke depannya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye-bye.